Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mereaction ceramah dari putra mahkota dari Habib Hasan bin Ja'far As-Seggaf, yang beliau ini si Habib yang masih muda ini akan meneruskan perjuangan dari ayahandanya. Namun kaum muslimin, tidak ada salahnya seorang menjadi dai ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdakwah di jalan untuk kepentingan pribadinya atau memuliakan nasabnya, mengunggulkan nasabnya, mendoktrin jamaah agar cinta dengan keluarganya, agar mencintai dari kalangan mereka. Tidak demikian. Makanya seorang dai sebelum berdakwah harus tahu, qabla dakwah, sebelum berdakwah dia harus ayyakuna aliman qabla dakwah. Hendaknya dia harus berilmu sebelum dia berdakwah. Sanian, yang kedua, ayyakuna aliman halal mad'u. Dia harus tahu kondisi orang yang akan didakwahi. Kemudian salisan, yang ketiga, ayyakuna sabiran ba'da dakwah. Hendaknya dia bersabar setelah dia mendakwahkannya. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak lama-lama akan saksikan bagaimana ceramah dari putra mahkota Habib Hasan bin Ja'far As-Seggaf, yang tidak jauh dari teman-temannya atau dari Habib-Habib yang lainnya, jauh-jauh. Istrinya doktrin. Berceramah tentang istiqomah, tapi ujung-ujungnya mendoktrin bapaknya sendiri agar memuliakan bapaknya sendiri. Itulah ciri khas dari dakwah para Habib. Maka teman-teman harus hati-hati dalam memilih guru. Tak lama-lama kita akan dengarkan saja dulu ceramah dari putra mahkota Habib Hasan Ja'far As-Seggaf. Kekuatan duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim, duduk daripada taman-tamannya surganya Allah. Ini adalah kenikmatan yang mana Allah berikan ke hamba-hambanya yang khusus di bulan yang mulia. Guru kita, lihat guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Seggaf, pulang Singapura gak pernah lepas sama namanya istiqomah. Pulang dari Hadramut tidak pernah lepas namanya istiqomah. Pulang dari Mekah Mukarramah, pulang dari umrah tidak pernah lepas namanya istiqomah. Selalu dan selalu hadir di majlis ta'lim, tidak pernah ngeluh pada murid-muridnya, tidak pernah ngeluh kepada anak-anaknya, tidak pernah ngeluh kepada saudara-saudaranya. Ini adalah sebuah contoh bagi kita. Contoh bagi kita alhamdulillah memiliki guru suri tauladan kita seperti jantungnya Maulana Muhammad. Ini adalah sebuah kenikmatan. Beliau wafat pada bulan Ramadan, sedang berpuasa. Kita harus contohin guru kita. Kita alhamdulillah menjadi muridnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Seggaf. Di mana ketika itu man kana ya'budu Muhammad kana ya'budu Muhammad faqad mata, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ini sudah tidak ada, akan tetapi barang siapa yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi kita contoh, kalau nggak ada guru kita,
gak ada para habaib kita jangan pernah lepaskan istiqomah kita. Kita duduk di sini bukan karena Habib Hasan. Kita duduk di sini karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Kita duduk di sini karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kita di sini duduk karena ingin mendapatkan pandangan-pandangan guru kita. Kita ingin duduk sini ingin mendapatkan ridho guru kita. Itu yang pesankan guru kita, Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Jadi kita di sini harus istiqomah. Walaupun kita kesusahan apapun, ini pesan dari guru kita. Yang mana walaupun kesusahan kita di dunia. Baik teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita dengarkan ceramah dari putra mahkota Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Coba antum perhatikan, teman-teman perhatikan sendiri ceramahnya. Isinya mendoktrin agar memuliakan bapaknya sendiri. Ya kan? Jauh sekali dari ilmu. Ya kan? Coba teman-teman kalau belajar sama orang-orang salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau membahas masalah istiqomah, luar biasa. Dibahas lughatan wastilahan, makna istiqomah, lughatan wastilahan, kemudian fadailul istiqomah, keutamaan istiqomah. Kemudian juga kalau di salafi juga membahas ya kiat-kiat istiqamah, kemudian hal-hal yang dapat mengurangi istiqamah secara detail dengan dalil dan ilmu dan kalam para ulama. Itu kalau kita belajar sama orang-orang salafi, insya Allah. Tapi lihat, ya putra mahkota ketika menjelaskan apa itu istiqamah, justru larinya ke doktrin, mendoktrin bapaknya. Ini loh Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf setelah pulang dari Singapura, dia tetap mengisi kajian, pulang dari umroh, gini begini. Begitu isinya. Sangat disayangkan sekali ya. Seharusnya ya masih muda ini ya, nasihat saya belajar. Ya, jadi putra mahkota ini biar nanti gacor ceramahnya, mondok dulu lah, mondok ke Tarif, mondok ke Yaman nggak apa-apa. Ya mondok di mana lah, mondok dulu, belajar dulu yang benar, baru nanti ceramah. Ya, tadi baca hadisnya saja masih belepotan. Hadis wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya. Lu baca aja belepotan. Ya. Ya, seharusnya mukibin ini harus sadar diri ya. Yang seperti ini mohonlah ya agar ditegur, suruh belajar dulu dengan benar. Jangan kemudian ini kan Habib, ini kan keturunan Habib, pasti benar. Tidak demikian teman-teman ya. Ingat, yang menjadikan kita mulia bukan karena nasab. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki maupun perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi mengenal nasab itu tujuannya bukan untuk membanggakan diri, untuk mengetahui kerabat kita, untuk mengetahui siapa muhrim kita atau mahram kita, siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Itu tujuan mengenal nasab, bukan untuk menyombongkan diri, membangga-banggakan diri, tidak. Lihat ayat yang lanjutan ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian. Apa kata Allah? Atqakum. Orang yang bertakwa di antara kalian. Begitu. Bukan nasab yang menjadikan kita mulia, tidak. Ya kan ya? Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man batta'a amaluhu
lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lamban amalannya, maka nasabnya tidak akan mengejarnya, mengejar kedudukan yang mulia tersebut. Tidak bisa. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, kepada hambanya. Jadi jangan berharap yang penting nasab saya mulia, nasab saya sampai kepada Nabi, kemudian amalnya berantakan, amalnya sedikit, apalagi sampai melakukan perbuatan maksiat atau dosa, atau melakukan perkara-perkara yang baru atau bid'ah dalam agama yang tidak benar dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sangat disayangkan sekali yang seperti ini. Ya, jadi umat sekarang harus mulai pandai-pandai memilih guru. Tidak hanya sekedar ini kan Habib, ini kan keturunan Nabi. Oke, mungkin terdengar di telinga kita. Di kalangan masyarakat kita, mayoritas masyarakat kita ketika mendengar kalimat Habib, pasti yang terbesit dalam pikirannya apa? Dia keturunan Nabi. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika kita lihat perbuatannya, tingkah lakunya aneh dan jauh dari bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kok bisa katanya keturunan Nabi, tapi amaliyahnya ya jauh dari tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan merasa mungkin bangga dengan nasab, kemudian dakwah ke sana kemari hanya jual nasab. Jangan seperti ini caranya. Kita mengajak kepada Allah agar umat ini paham akidah yang lurus, paham tauhid, paham apa itu syirik, agar meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan bid'ah, agar umat menjadi bertauhid, ya, memaham dengan sunnah. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka selamat ya di dunia maupun di akhirat. Jangan dakwah kemudian hanya sebatas koar-koar membanggakan nasab bapaknya sendiri, tidak. Jangan seperti itu. Karena dakwah itu ya, mendakwakan ilmu itu lillah. Dakwah di jalan Allah, ad-da'watu ilallah. Dakwah di jalan Allah. Bukan dakwah untuk membanggakan untuk kelompok, membanggakan nasabnya, kelompoknya. Ya, jangan mentang-mentang kemudian tampangnya tampang Arab atau hidungnya mancung kemudian ngaku keturunan Nabi. Jangan dong. Jangan seperti itu. Ya, banyak kok orang yang mancung. Banyak juga orang yang muka-mukanya Arab, tapi ternyata ada yang keturunan Yahudi, ada yang keturunan Persia, kan banyak seperti itu. Apalagi keturunan Bangladesh juga ada, keturunan India juga banyak. Ya, jadi ini sedikit dari kami. Semoga para muhibbin ya semakin cerdas, semakin kritis ketika mengambil ilmu atau mencari guru ya. Jangan mau diperdoktrin seperti ini. Ingat, kita bukan mencela ya, bukannya kita mencela Habib, tidak, atau menjelek-jelekan, tidak. Ya, kalau memang benar mereka keturunan Nabi, masya Allah. Tapi ingat, harus mencontohkan apa yang Nabi ajarkan. Jangan mentang-mentang keturunan Nabi kemudian apa? Memberikan contoh, membuat sebuah amalan yang jauh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat, Habib bukan Nabi ya. Habib itu bukan Nabi, ingat. Jadi nggak bisa kemudian membuat syariat, ya, berkreasi, ya, dalam membuat syariat, tidak bisa, tidak bisa. Bahkan Fatimah, putri Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi juga nanti tidak bisa menolong Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, sallinni min mali. Ya, silahkan minta kepadaku hartaku. Ya, ma syi'ti, apa yang kau inginkan saya kasih, kata Nabi. Wala ughni anki minallahi syai'a. Tapi nanti saya tidak bisa menolongmu di hari kiamat sedikit pun. Lihat, Nabi begitu ngomong sama anaknya, putrinya. Tidak kemudian, wahai Fatimah, udah tenang saja kamu, yang penting bapakmu ini kan Nabi, nanti kamu saya tolong di hari kiamat. Gak bisa seperti itu ya. Jadi marilah kita berlomba-lomba, siapa yang terbaik di antara kita dalam beramal saleh, dialah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya. Para ulama menjelaskan, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu dikatakan amalan yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlas, jauh dari tercampur dengan kesyirikan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari riya, sum'ah atau bentuk-bentuk kesyirikan. Itulah ikhlas. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yaitu amalan yang paling bagus, yang paling baik. Apa itu yang paling benar? In kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan, dikatakan amalan yang paling bagus, yaitu amalan yang kedua adalah mencocoki sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa artinya sebuah amalan yang banyak tapi nyatanya tercampur dengan kesyirikan atau tidak mencocoki dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.